Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Sania Aulia Ekasari with my last NPM 192. Jadi hari ini saya akan coba mengerjakan soal statistik. Di sini sudah ada data kelas E, sudah ada datanya dan juga sudah ada soalnya. Untuk soalnya sendiri, we should analyze manually the data using descriptive statistic by first calculating measures of a central tendency like mean, median, and mode. And the second one is calculating measure of variability like a range, quartiles, variance, and standard deviation. And last one, we should drawing the polygon. Nah, without any further ado, let's begin with the first step. Jadi untuk step pertamanya, kita coba blok data, blok semua datanya. Kita pindahin ke kolom ini aja, kolom B. Lalu biar memudahkan, kita coba urutin ya datanya menggunakan sort and filter. Pilih sort smallest to largest. Nah, ini sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita coba copy dan taruh di kolom skor. Nah, di sini tuh masih ada angka yang double-double ya, kayak 125 ini. Nah, supaya nggak double kayak gini, kita ke opsi data. Nah, habis itu kita remove duplicates. Terus kita pilih opsi yang kedua, remove duplicates. Oke. Nah, ini jadi angkanya nggak ada yang double-double gitu. Terus kita coba bikin kolom dulu. Juga kasih. Nah, sekarang kita coba cari frekuensi ya teman-teman. Oke, kita coba cari frekuensinya dulu. Pakai rumus count if. Count if. Buka kurung. Kita masukin data mentahnya. Nah, habis itu kita kasih semikolon. Kita kasih semikolon, terus kita masukin skor. Enter. Nah, kita dapat frekuensinya 1. Jadi, angka 82 di data itu cuma ada 1. Nah, kalian sebenarnya bisa tarik ke sini, kayak gini, supaya dapetin semua nilainya secara instan, tapi saya tidak merekomendasikannya kayak, soalnya kadang tuh hasilnya salah, guys, hasilnya error. Seperti yang beberapa hari lalu gitu saya kerjakan, contoh soal lain ya, itu tuh ada frekuensi 0 dan juga untuk hasilnya itu nggak sama gitu, nggak match ya, jadi ada error intinya mah. Nah, saran saya, oh ya nih, saya tunjukin deh. Nah, di sini, nah dia kan ngitung dari angka 82 sampai ke akhir. Nah, sementara di angka ke berapa nih misalnya? Ketiga deh. Angka ketiga. Nah, dia mulai ngitung tuh dari angka ketiga kayak gini. Begitu juga seterusnya. Nah, dia mulai dari angka ini. Nah, jadi itu nggak ngitung dari angka 82 gitu loh, guys. Nah, jadi saran saya gunakan alternatif ini. Nah, kita coba. Tadi tuh, tadi yang ini ya. Nah, kita kasih dolar di sini. Gunanya apa? Gunanya untuk mengikat. Karena emang si data mentah ini tuh ada di luar tabel kita, gitu kan. Jadi kita harus ikat.
shift. Nah, di belakang kolomnya juga shift. Nah, di sini juga dikasih dolar ya. Begitu juga di sini. Nah, kalau udah kayak gini tinggal di enter aja. Kita dapat nilainya 1. Lalu kita, ya kayak biasa, kita tarik ke bawah. Nah, errornya juga hilang ya teman-teman. Tuh. Setelah itu kita jumlahin deh. Jumlahin dulu. Sum. Nah, hasil datanya ada 25. Oke, selanjutnya kita kerjain kolom ini. X kali F. Oke, kita kasih sama dengan, terus masukin X-nya berapa. Terus habis itu kalian tambahin simbol yang ada di atas angka 8. Nah, itu untuk kali ya. Masukin frekuensinya, habis itu enter. Nah, setelah ini kalian bisa tarik ke bawah. Karena nggak ada nilai yang di luar tabel ya. Jadi nggak perlu dolar lagi. Nah, untuk X min. X-nya udah ada, min-nya kita belum cari. Jadi kita cari dulu min-nya. Kita coba cari di sini. Kita cari versi manual. Kita masukin oh ini juga belum ya. Oh ya, lupa. Nah, kita sum dulu deh. Sumin dulu kali ya semuanya. Nah, udah dapet tuh 3.400. Min itu sama dengan nilai, jumlah nilai seluruh data. Jumlah nilainya, habis itu dia dibagi di slash sama jumlah datanya berapa? 25. Nah, setelah itu kita enter. Dapatlah angka 136. Sekarang kita coba Excel-nya, kita pastikan di Excel. Sama dengan rumus Excel-nya, min itu average ya, itu rata-rata. Biar gampang keterangan rata-rata. Nah, average. Nah, kita tinggal pakai si rumus average ini aja. Di situ kita masukin deh semua datanya, data mentah ya. Nah, sampai bawah. Sip. Hasilnya sama 136. Oke, kita udah nemuin nih manualnya. Kita udah nemuin min versi manual, versi Excel. Sekarang kita masukin ini nilainya. Kita kasih sama dengan. Masukin X-nya. Nah, terus habis itu masukin min-nya. Dikurang dulu. Kurang min. Oke, enter. Sama dengan min 54. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena si min ini tuh ada di apa namanya table yang berbeda, jadi kita harus ikat gitu dia, dan ikatnya pakai dolar. Gimana ikatnya? Nah, di sini ya, karena dia kan ada di kolom Y ya, kita kasih di depan sama di belakang Y. Oke, shift 4, terus shift 4. Nah, di situ kita enter. Nah, sama aja kan? Di situ kita tarik deh ke bawah. Nah, hasilnya 6. Itu ya. Lalu kita coba cari X min kuadrat. X minnya kita udah dapat ya. Tinggal sama dengan X minnya. Terus habis itu kita, karena ini pangkat 2. Nah, kita pakai simbol di atas angka 6. Yang kayak V kebalik. Gitu ya. Ini. Nah, pangkatin 2 deh. Enter. Tuh. Nah, ini kan nggak ada yang di luar tabel ini ya, jadinya kita nggak perlu dolar-dolar lagi, kita tarik deh ke bawah.
Eh, bentar. Nah, tunggu sampai si tambahnya ini, gambar tambahnya tuh hitam ya. Kayak gini. Nah, kita tarik ke bawah. Up. Nah, hasilnya 8.576. Kita udah dapat. Mari kita cari yang F kali X min kuadrat. Kuadrat. Pangkat. Pangkat 2. Oke, masukin nilai F-nya. Ya, 1. Berarti sama dengan 1. Terus habis itu dikali ya. Dikali pakai yang di atas angka 8. X min kuadratnya kita udah nemu nih. Nah, enter. Udah. Kayak gitu. Dan kita tarik. Pop. Kita tarik ke bawah. Supaya langsung. Nah, kita dapat 8728. Kita udah selesai nih untuk tabel yang pertama. Mari kita coba yang tabel kedua nih. Nah, sekarang kita mulai untuk mencari si measure of central tendency, measure of variability-nya. Nah, kita kan udah dapet tuh min-nya. Sekarang kita coba cari tahu si mediannya. Median sama dengan kita masukin median tuh sama dengan nilai tengah ya teman-teman. Kita coba tulis dulu deh. Sorry, di situ. Nah, di sini kita cari, kita, kita kasih keterangan. Nilai tengah. Oke. Nilai tengah, karena itu datanya ada berapa sih? Ada 25 ya? Oke, datanya ada 25. Masukin datanya 25. Habis itu dibagi sama angka 2. 13. Nah, setelah dapat nih angka 13, mari kita cari data ke 13 itu angka berapa. Cari di sini boleh. Nah, kita tinggal kayak giniin aja. Di bawah itu udah ada ya average, count, sama sum. Nah, kita lihat di bagian count. Nah, ini angka 12 nih. Kita kan butuh angka 13, angka ke-13. Nah, kita turun ke bawah. Nah, angka ke-13 itu adalah 138. Yang ini ya. Mari coba diijuin. Nah, jadi untuk mediannya 138 gitu. Nah, dah. Kita pastiin dulu ya pakai Excel. Untuk rumus Excel-nya sama dengan median. Terus buka kurung. Kita blok deh datanya. Oke. Sama ya, 138. Setelah itu kita coba cari mood. Nah, mood ini adalah angka yang paling banyak muncul. Ini udah kelihatan ya, kalau secara manual ini udah kelihatan. Kita tinggal lihat di kolom apa frekuensi. Kita tinggal lihat di kolom frekuensi. Di sini tuh yang paling gede adalah angka 4 ya. Yang mana ada di angka 137 sama 138. Jadi bisa kita pastikan mode-nya itu ada dua, ada 137, ada 138. Itu 37 dan di bawahnya 138. Sekarang kita coba lihat, buktikan dengan Excel. Untuk rumusnya, mode. Nah, kan kita tahu nih di sini ya, kita tahu kalau misalnya si mode ini ada dua. Nah, kita bisa pakai mode mult untuk cari tahu mode yang lebih dari dua gitu. Kalau kita pengennya single, kita misalnya pengennya satu, ya kita bisa pakai mode titik SNGL single ya. Tapi karena ini ada dua, jadi kita coba cek pakai mode. Nah, kita blok deh angka
mentah. Oke, udah. Terus itu kita enter. Nah, kita dapat sama 137 dan 138. Nah, ini udah selesai ya untuk measure of central tendency, semuanya sama. Dan sekarang kita moved on to measure of variability. Kita awali dengan si range. Range ini gampang sih, tinggal uh, range itu intinya nilai data yang paling besar dikurangi sama nilai data yang paling kecil. Nah, kayak gini. Nilai data yang paling besar kita lihat deh di sini. Yang paling besar berapa sih? Yang paling besar 174. Nah, gini. Terus kita kurangin deh dia. Kurangin sama yang paling kecil, 82. Aduh. Nah, sama 82. Enter. Hasilnya 92. Ya kah? Mari kita cek dengan Excel. Jadi kayak sama dengan untuk rumus Excelnya, ini max. Buka kurung. Kita blok deh semuanya. Semua data mentah. Nice. Nih, tutup kurung ya. Tutup kurung. Habis itu kita kurangin deh dia pakai min. Min. Habis itu buka kurung. Dan kita blok lagi data mentahnya dari atas ke bawah. Nice. Tutup kurung. Enter. Sama. Hasilnya 92. Oke. Sekarang kita move on to next. Ini adalah kuartil, guys. Kuartil. Quartile. Tuh. Kita coba kerjain versi manualnya dulu ya. Untuk versi manualnya, ini ada rumus ketiganya ini punya rumus yang beda ya. Untuk awalnya aja sih. Misalnya kita coba kerjain ya. Untuk kuartil 1 itu 1/4 dikali sama si data. Mana? Nih, nah situ ditambah ke 1. Nah, 6,5. Nah, hasilnya berarti data ke 6,5. Kita bisa lihat sih dari sini 6,5 tuh gimana gampangnya. Ini 12, 10, 7. Nah, ini 6 nih. Di sini 6. Coba 6 sama ini juga. Nah, berarti data ke-6 sama data ke-7. Kita coba. Data ke-6. Habis itu ditambah sama data ke-7. Nah, ntar kita kasih tutup kurung, buka kurung. Dan slash kedua 132. Apakah benar 132? Kita coba cek pakai Excelnya. Sama dengan kuartil, buka kurung, array. Berarti data ya. Nya situ. Oh, aduh, pencetmu. Bentar, data ya. Oke, data mentahnya. Habis itu kita tambahin semikolon dan kita tambahin 1 karena ini adalah kuartil 1.
Yes, benar. 132 ya. Nah, lanjut next kita ke kuartil 2. Kuartil 2 juga caranya kurang lebih sama ya, cuma yang membedakan emang depannya. Kalau tadi 1/4, sekarang 1/2, setengahnya. 2 kali buka kurung. Ya, duh. Nah, ini terus habis itu kita tambahin sama 13. Kita coba cari data ke-13 di sini. 1, 2, 3. Data 12. Pop, data ke-13. Nah, ini. 138 ya. Jadi emang si kuartil 2 ini pastinya sama sih. Kayak median gitu. Pasti sama. 138. Nah, kita coba pastiin pakai Excel. Rumus Excelnya kuartil, kuartil, rum, ray, kita blok. Oke, blok, terus di situ kita tambahin semikolon, dan kita tambahin angka 2 di belakang karena ini adalah kuartil 2. 138, benar. Oke, next ke kuartil 3. Kuartil 3 juga kurang lebih sama, bedanya depannya ini 3/4. Nah, 3/4 dikali sama nilai ini. Nah, terus kita tambahin pakai angka 19,5. Kita lihat ya, data 19. Data ke 19,5. Data ke 18, 19. Nah, ini nih. Ini data ke 19. 145. Kita coba. Nah, sama 147 ya. Oke. Kita gini, hitung lagi. Sama dengan 145. Oke. Ditambahin. Ditambahin pakai yang bawahnya, data ke 10. 20, sorry. 47. Oke, ini. Terus dibagi 2. Kita kasih tutup sama buka kurungnya. Nah, 146. Apa? Kan? Data di antara mereka. Jadi kuartil 3-nya adalah 146. Nah, kita coba cek pakai Excel seperti biasa. Kuartil. Kuartil buka kurung. Blok datanya. Oke. Ya. Habis itu karena ini kuartil ketiga, jadi kita tambahin angka 3 setelah semikolonnya. Nah, 145. Jadi guys, kuartil ini ada dua macam ya, ada dua versi. Ada yang namanya kuartil inklusif sama kuartil eksklusif. Kita cobain dulu kali ya. Kita cobain. Ini rada beda hasilnya. Tapi kita coba pakai dua macam kuartil itu. Kita coba ngitungnya. Sama dengan kuartil. Nah, kuartil
Misalnya kita ke inklusif dulu deh. Inklusif itu apa sih? Inklusif pokoknya si angka mediannya itu eh, ikut gitu, ikut dihitung. Kalau yang eksklusif sebaliknya. Kuartil, oke, habis itu kita blok lagi seperti biasa, angkanya sampai ke bawah, sampai akhir. Nah, nice. Okay. And then after that, kita tambahin si semikolonnya, oh, semikolon, and then tambahin angka 3, seperti biasa. 3. Oke. Bisa kita tutup, kurung, dan kita enter. Hasilnya akan 145. Oke. Oke, kita tulis deh. Yang C sama dengan 145. Nah, sekarang kita coba ganti pakai X, C, X, C. Boom. Hasilnya akan 146, yang mana sama kayak hasil manual kita. Gitu. Jadi emang rada beda gitu, rada beda dikit. Ya, tapi udahlah kita uh, pakai yang mana ya? Pakai yang mana ya? Pakai yang ini atau yang kuartil aja? Nggak apa-apa deh, yang kuartil aja. Oke, hasilnya 145 ya. Nah, sekarang kita move on to si interkuartil. Interkuartil ini gampang juga. Jadi dia tuh kuartil 3, intinya jumlah dari kuartil 3 itu dikurang kuartil 1. Ini sama dengan nih si kuartil 3, hasil kuartil 3 dikurangi sama kuartil 1. Enter. 14 hasilnya, guys. Nah, sekarang kita coba Excel. Excel juga sama sih. Kayak gitu juga. Ya, intinya mah dikurangin aja. Ini. Sama aja sih gitu. Kurangin. Nah, setelah itu kita coba di variance. -1 ya. Oke, untuk variance. Ini caranya. Variance sama dengan hasil dari F kali X min min kuadrat. Berarti yang ini. Nah, itu dibagi sama ini. Nilai frekuensinya. Ya. Mana tadi? Nah, nilai frekuensi dikurangi 1. Coba. Nah, hasilnya kita dapat 363.000. Pokoknya itulah ya. Nah, kita dapat ini. Terus kita coba nih. Kita coba pakai Excel. Apakah benar nih varians manual kita? Nah, pakai rumus ini ya. Buka kurung. Nah, kalau misalnya si Excel emang ya suka ngeblokin semua gini ya, teman-teman. Oke. Dah. And then kita kasih tutup kurung dan kita enter. Hasilnya sama ya, guys. Dan kalian bisa adjust angka di belakang nolnya. Misalnya kayak gini. Kalian bisa adjust tuh. Tuh. Ataupun kurangin gitu. Ya, terserah kalian lah ya, mau gimana. Dan yang terakhir ini adalah standard deviation. Standard deviation. Nah, kita pakai rumus ini ya.
Jadi si variance ini kita pangkatin, bentar, ya kayak pangkatin, nah pangkatin 2. Bukan 2, 1/2. Sorry. Nah, 1/2. Mbak, yes, hasilnya segini. Aduh, ini banyak banget di belakang nolnya. Kita kurangin ya. Nah, segini aja. Oke. Standard deviation-nya segitu ya. Sekarang kita coba deh pakai Excel. Excel berarti rumusnya ST ini STDV terus nah kita tinggal blok datanya. Oke. Blok data. Nah, ini hasilnya juga sama ya. Terus kita tinggal kurangin lagi kayak tadi di belakang nolnya. Nah, jadi hasilnya sama kurang lebih kayak gini ya. Kita udah berhasil untuk menjawab eh, tabel ke-1 dan juga tabel kedua. Sekarang kita coba yang drawing the polygon. Nah, untuk polygonnya kita blok aja blok skor. Habis itu kita ke insert dan ke recommended chart. Nah, di sini ada pilihannya. Kalian mau apa? Bebas. Aku pilih ini aja, ya. Kita tinggal pencet OK. Nah, udah jadi. Ini chartnya. Dan kalian tinggal adjust deh. Mau ditaruh di mana. Di sini boleh. Di mana aja boleh. Nah, kayak gini. So, yeah, I think that's all. Kita udah berhasil ya cari median, mean, mode, range, quartiles, variance, dan standard deviation. Dan juga kita juga udah nemuin si poligonnya ya. Udah bikin poligonnya kayak gini. So yeah, I think that's all. I hope that ini akan membantu. So thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.